Halo Sobat Miciner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita semua, Pemburu Koin Micin. Nah, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar selalu. Oh my god! Wow! Nah, di dalam dunia investasi tak selamanya kita cuan, dan cuan. Nah, di mana ada keuntungan, di situ pasti ada risiko. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua cara memilih token yang baik dan benar. Nah, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, dan tanpa banyak bacot, kita ke intronya dulu. Oke, yang pertama adalah project. Nah, sebelum teman-teman investasi di suatu token atau di suatu project, teman-teman harus memperhatikan dulu projectnya apa. Projectnya apa dan use case-nya apa, tujuannya apa, tujuannya mau kemana. Nah, di dalam project ini saya bagi 4 poin ya. Nah, untuk poin pertama adalah teman-teman harus memerhatikan web dari token tersebut. Karena kenapa? Karena menurut saya pribadi web itu sangat penting ya, karena web itu adalah gambaran keseriusan dari developernya. Karena ada juga sebagian token itu dia nggak ada kayak roadmap, cuma web gitu doang. Jadi kayak nggak niat buat token ini. Nah, untuk poin kedua adalah tokenomics. Teman-teman harus memperhatikan tokenomicsnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman bisa memperhatikan pembagiannya ya. Jadi developernya dapat berapa, tim dapat berapa, marketingnya berapa, sama jumlah fee-nya berapa, slip pack-nya berapa. Nah, terus yang ketiga adalah roadmap. Teman-teman harus memperhatikan roadmap-nya juga ya. Karena ini adalah peta jalan dari suatu project itu. Jadi teman-teman bisa lihat contoh kayak bulan depan GoCMC. Nah, akhir bulan CG. Nah, begitu ya. Nah, yang keempat adalah real project. Kenapa saya bilang real project? Karena menurut saya pribadi itu kalau ada suatu token itu ada real projectnya, itu sih sangat wow ya menurut saya. Karena menurut saya pribadi itu perputaran atau ekosistem dari token itu ada. Contoh kayak aplikasi di Play Store, games, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang kedua adalah tujuan tokennya apa. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman investasi, teman-teman harus cari tahu dulu tujuan token ini apa. Tujuan token ini apa untuk kedepannya? Apakah bagus? Apakah cocok untuk teman-teman sendiri? Karena di luar sana sih ada beberapa token juga yang saya lihat itu nggak ada. Ya, biasa kita sebut adalah token meme ya. Nah, terus yang ketiga adalah audit. Nah, kenapa saya bilang audit? Karena menurut saya kalau webnya bagus, terus teman-teman sudah memperhatikan tokenomicsnya, dan sedangkan belum audit sih menurut saya kayak sayuran tanpa garam. Karena kenapa? Karena audit itu gunanya untuk melihat smart kontraknya aman atau enggak. Jadi kita sudah aman yang namanya kalau sumpama ada auditnya, saya nggak berjamin sih, tapi ibaratnya kita sudah aman dari yang namanya honeypot. Oke? Nah, yang keempat adalah dev docs. Jadi sebelum teman-teman investasi, teman-teman harus atau wajib untuk memerhatikan devnya sudah docs atau enggak. Karena kenapa? Karena apabila suatu token atau suatu project devnya berani docs, saya bisa jamin sih 90% dia sudah serius untuk mengerjakan projectnya. Dan ibaratnya kayak 80% atau 90% kemungkinan scamnya itu buruk. Kemungkinan scamnya itu nggak mungkin ya. Kemungkinan scamnya itu nggak mungkin.
Oke guys, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oke, tetap Dior, karena sayangi aset kalian, sayangi uang kalian. Salam cuan.